Baik, saya ucapkan selamat siang. Terima kasih sudah masuk ke Zoom meeting Pusilkom. Dan materi hari ini kita akan sampaikan tentang materi Excel, terutama tentang mengatur jenis kertas, kemudian cara mencetaknya. Kayaknya kemarin belum dapat, belum sempat diberikan. Jadi hari ini saya berikan sedikit tentang mengatur kertas di Excel. Memang agak susah, kertas di Excel. Baik, sambil diperhatikan saja, ya nanti rekamannya nanti akan saya share di YouTube-nya Pusilkom. Baik, kita buka Microsoft Excel seperti ini. Ya. Nah, ini adalah Microsoft Excel pada latihan yang mungkin sudah kalian dapatkan kemarin. Di sini, ya, nama judulnya adalah rekapitulasi penjualan. Ini sengaja saya kosongkan. Kenapa kosong ini? Ini kosong diisi menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Kemarin sudah belajar ya, VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu vertikal, artinya V ya, itu vertikal lookup. Jadi berdasarkan tabel yang sifat tabelnya adalah vertikal, lurus ke atas. Ini contoh tabel vertikal. Ya, jadi isiannya ke bawah. Sedangkan HLOOKUP itu adalah bentuk tabelnya horizontal kayak ini. Jadi kode obat ke kanan, nama obat ke kanan, dan seterusnya. Jadi boleh gunakan VLOOKUP, boleh gunakan HLOOKUP. Jadi dalam dunia kerja boleh pilih salah satu, jangan pilih dua-duanya. Jadi pilih salah satu aja, boleh pakai VLOOKUP, syaratnya ada tabel vertikal seperti ini, atau HLOOKUP, tabelnya horizontal seperti ini, sama saja. Nah, misalnya di sini ada jenis usaha. Jenis usaha itu ada di tabel 1. Ini menggunakan fungsi VLOOKUP. Nama pelanggan juga gunakan fungsi VLOOKUP. Alamat juga gunakan fungsi VLOOKUP sesuai dengan yang ada di tabel ini. Sedangkan nama obat, jenis obat, dan satuan gunakan fungsi HLOOKUP. Nah, jadi tidak perlu saya bahas lagi fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, mungkin kalian bisa buka file latihan kalian yang kemarin bisa. Baik, nah kita akan atur kertasnya, ya. Mengatur kertas di Excel memang agak sulit. Jadi semua data kita itu mulai dari atas ini, judul ini, sampai ke sini. Ini yang akan kita print. Semuanya ya. Jadi semua ini yang akan kita print. Nah, cara mengaturnya, ini saya contohkan dulu bentuk hasil print out-nya. Ya. Jadi saya print out-kan dulu kayak gini, munculkan dulu print preview-nya di sini. Ya, di sini. Preview-nya di pojok sini. Nah, kemudian di sini ada menu print preview, ini belum tercentang, jadi saya centang biar nanti muncul di sini. Nah, ini dia muncul. Ya, inilah print preview. Nah, jadi kalau saya klik print preview, ini adalah tampilan sebelum kita print. Jadi wajib kita lihat dulu sebelum kita print. Jadi jangan asal main print saja. Nah, ini dia. Agak lama ya. Sorry. Maaf, ada suara samping. Nah,
ini dia. Nampak ya? Ini tampilan previewnya. Jadi awalnya itu, jadi bisa kita lihat nih, apakah tabel kita satu kertas muat semuanya atau tabel kita terpotong-potong gitu. Nah biasanya kalau kita belum atur kertasnya, biasanya pasti itu tabel itu pasti terpotong-potong. Kebetulan ini sudah saya atur kertasnya, mungkin saya kembalikan ke awal ya. Mungkin saya kembalikan ke awal seperti ini. Nah, untuk mengatur kertasnya di sini ada menu tombol page setup. Setup. Jadi ngatur kertasnya tuh di print di sini. Di page setup. Page setup. Page setup. Jadi misalnya kita akan ngeprint menggunakan kertas A4 misalnya. Nah, jadi ini page setupnya. Jadi kertasnya adalah A4, orientasinya adalah landscape. Kalau awalnya itu kayak gini, awal aslinya itu kayak gini. Nah, awalnya tuh seperti ini. Kalau misalnya belum kita atur kertasnya, biasanya seperti ini. Nah, ini ya. Ini tampilannya. Jadi tabel kita ini kayaknya terpotong ya. Ini halaman 1 bisa dilihat di sini. Ya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini ada 1 of 4. Itu artinya tabel kita itu ada 4 halaman. Ya. 4 halaman. Nah, ini 1 of 4. Nah. Ya maaf, saya lanjutkan dulu aja. Preview tadi, nah ini adalah 1 of 4. Ya, 1 of 4 itu artinya 4 halaman. Ini halaman pertama, ini halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat. Jadi tabel kita terpotong-potong, kalau kita print juga hasilnya seperti ini. Nah itu yang harus kita atur. Jadi langkah mengaturnya tadi ya. Page, jadi menu page setup ya. Di menu page setup, setup. Nah di sini paper size kita pilih A4. Ya misalnya kita akan ngeprint menggunakan kertas A4. Jadi pilih A4, orientasinya adalah landscape. Ya. Kemudian biasa adjust to-nya ini yang akan kita mainkan, besarkan atau kecilkan. Tapi untuk lebih jelasnya kita yang penting yang pertama adalah kertasnya dulu kita tentukan A4. Kemudian landscape. Yang kedua adalah di margin. Sama seperti di Microsoft kan ada atas, ada bawah, ada samping kiri, samping kanan. Nah, marginnya biasa left, sebelah kiri kita kasih 1 cm boleh. Kita kasih 1 cm, mungkin sebelah kanan 1 cm karena kapalnya jadi marginnya kita maksimalkan 1 cm saja, atasnya mungkin 1 cm juga, bawahnya mungkin 1 cm juga. Jadi 1 cm. Dan center opaque. Nah, center opaque itu fungsinya untuk menentukan tabel kita letaknya di posisi tengah-tengah, horizontal, center horizontal. Ya. Jadi ini yang kedua. Tadi yang pertama ada di page A4, landscape, kemudian margin 1 1 1 1. Oke. Nah, hasilnya seperti ini, masih terpotong. Ya, masih terpotong, cuman kertasnya sudah kita tentukan. Nah, sekarang bagaimana memaksimalkannya? Nah, sekarang kita kembali ke Excel-nya. Nah, suaranya bentar ya. Nah, kita kembali ke Excel.
Ini kemudian biar pas tadi, pas kertasnya tadi, kita masuk ke tampilan view. Ada menu view di sebelah pojok kanan atas nih. Ada view. Jadi view. Kemudian di sini ada pilihan page layout, page break preview. Nah, kita ambil page break preview nih. Ya, coba kita lihat ya, page break preview. Kalau normal kan seperti ini tampilannya. Nah, kalau tampilan page break seperti ini. Ada muncul seperti ini, oke aja. Nah, jadi di situ ada garis biru putus-putus dan ada garis biru lurus. Artinya batas kertas kita itu garis putus-putus itu. Berarti di situ dibelahnya menjadi 4. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi itu ada page 1, ini page 2, ini page 3, ini page 4. Nah, bagaimana biar jadi page 1? Jadi garis putus-putusnya ini tidak boleh memotong tabel kita seperti ini, tidak boleh. Tapi kalau garis putus-putusnya di bawah nggak masalah. Jadi kalau Anda menemukan garis putus-putus warna biru itu vertikal, lurus ke atas, itu otomatis tabel kalian pasti terpotong. Tapi kalau garis putus-putusnya di bawah, horizontal, itu nggak masalah. Nanti otomatis dia akan menjadi halaman berikutnya. Artinya sambungan dari tabel ini lanjut terus. Yang tidak boleh adalah garis putus-putus yang lurus ini, yang horizontal. Jadi garis ini kita tarik nih. Ini ada tanda panah nih. Ya, panah ini kita tarik nih. Tarik ke sini ke kanan. Tempelkan ke garis biru. Nah, seperti itu. Jadi sehingga kita tidak menemukan lagi garis putus-putus yang vertikal. Ya, yang lurus ke atas. Nah, jadi dia hanya satu page. Jadi tulisannya di situ ada page 1. Nah, page 1. Ya, jadi yang akan di printnya adalah yang terblok warna garis biru ini. Yang terblok warna garis biru ini. Review lagi. Nah, ini dia hasilnya. Jadi dia sudah 1/1, artinya dia hanya satu halaman. Tapi kalau misalnya ternyata tabel kita masih banyak kosong di sini, misalnya masih banyak kosong gitu ya, sayang gitu kan, masih banyak kosong, bisa kita mainkan di tadi di page setup di sini. Nah, di sini di adjust to-nya. Di adjust to-nya. Jadi kalau misalnya adjust to-nya saya kecilkan jadi 50%. Ya, 50%, oke. Maka tabel saya juga akan kecil. Oh, misalnya saya ganti lebih kecil lagi, misalnya 30%. Ya, oke. Tabel saya juga akan kecil. Nah, jadi kalau saya naikkan menjadi 100%. 100%. Oke. Maka tabel saya besar, cuman tabel saya terpotong. Jadi maksimal tadi adjust to-nya hanya 75. 75 dia tidak. Nah, jadi intinya adalah di adjust to di sini, ya. Adjust to-nya. Ini bisa dimainkan di adjust to-nya, atau kalau susah menentukan adjust to-nya tadi ada di menu text break review, tinggal tarik garis putus-putusnya tadi. Misalnya adjust to-nya masih normal yaitu 100. Ini kan ada garis putus-putus nih kan. Nah, nih. Jadi tinggal ditarik aja garis putus-putusnya nih. Tarik ke kanan. Ya. Jadi tampilannya adalah text break preview. Tuh, mengatur kertas. Ya. Oke, ya. Kemudian ini saya cukup sini dulu. Kemudian nanti satu lagi yaitu freeze panas. Nah, freeze panas itu kayak gini. Freeze panas itu kayak gini. Misalnya ini ada judul fill table. Ini ada judul fill table.
Yaitu tanggal faktur, kode pelanggan, jenis usaha, nama pelanggan, dan sebagainya sampai total bayar, itu namanya fill table. Ya, fill table namanya. Bawang deh. Nah, kalau kita geser ke bawah, maka fill table-nya juga akan hilang. Nah, bagaimana biar fill table kalau kita scroll ke bawah itu tidak berubah? Nah, caranya menggunakan freeze panas. Caranya begini. Kita data pertama itu kan adanya di baris ke-7. Nomor 1 ya, baris ke-7. Jadi kita klik baris 7 ini. Klik baris seperti ini. Nah, ada panah warna hitam. Klik baris, maka dia akan panjang ke kanan. Klik baris 7. Karena dia rekod pertama di baris ke-7, klik di sini. Kemudian ada di menu view juga. Di situ ada menu freeze panas. Nah, tinggal kita klik freeze panasnya. Nah, kalau kita geser roda mouse ke bawah, maka freeze panasnya tetap. Nah, ya. Nah, belum ada seperti ini. Nah, tapi setelah kita kasih panas, maka dia bertahan. Tentunya bertahan. Hanya yang digesernya adalah recordnya saja. Seperti itu. Ya. Oke, lihat dulu. Ada pertanyaan, silahkan. Oh. Ya. Ya. Apa? Yang mau bertanya silakan. Maaf Pak, saya ketinggalan Pak. Jadi kurang jelas Pak. Siapa nih? Nanti ada Alim kan? Andre. Oh, Andre. Pak. Andre Pak. Saya ketinggalan Pak. Nah, ketinggalan. Jaringan saya di rumah jelek Pak. Hah? Jadi kurang jelas gitu Pak. Oh iya. Baik. Nah, saya ulangi sekali lagi lah ya. Saya ulangi sekali lagi. Iya Pak. Nah. Di YouTube ada Pak. Baik, nah ini. Saya kembalikan ke asal dulu. Ya. Kembalikan ke asal dulu. Masih normal adalah 100%. Baik. Nah, ini tabel kita. Tabel kita buat ini, sudah kita buat, kita akan print. Kemudian munculkan jendela print preview ini ya, di sini. Sehingga akan muncul jendela print preview. Klik print preview, kemudian klik page setup. Page setup. Nah, ini. Jadi yang pertama kalian harus tentukan adalah jenis kertasnya apa. Mau pakai apa? Printnya kertas apa? A4 misalnya. Kemudian lurus atau landscape. Nah, misalnya kita pilih landscape karena tabel kita kebanyakan sebelah kanan, geser ke kanan, maka kita gunakan landscape. Kemudian margin, ada margin nih. Ini yang pertama ya. Yang kedua margin. Marginnya kita maksimalkan 1 aja, 1 cm kanan, atas bawah kiri 1 cm. Oke. Dan ternyata tabel kita masih terpotong juga. Kalau masih terpotong juga, mengaturnya tadi di adjust to-nya. Ini yang saya bilang tadi kan. Atau kalau memang susah mengatur di adjust to-nya di sini, bisa kita menggunakan menu view, yaitu di tampilan text break preview. Oke. Nah, nanti kita akan menemukan garis putus. Garis biru putus-putus. Nah, itulah yang memutus kertas kita. Di sini ada page 1, page 2, page 3, dan page 4.
Jadi garis biru ini kita tarik ke kanan, tempelkan ke garis biru yang tidak putus. Seperti ini. Maka dia tulisannya adalah PEK 1. Nah, PEK 1. Jadi dia hanya satu halaman. Sekarang kita bikin itu lagi. Nah, benar hasilnya. Nah, jadi kita lihat apakah tabel kita terputus atau tidak. Bisa kita lihat dari sini. Ya. Bisa kita lihat di sini. Nih. Ya. Berapa halaman dia? Kalau dia satu halaman saja, satu maka tabel kalian tidak terpotong. Nah, ya ingat ya, ini langkah tadi pertama adalah text setup. Ya. Setelah setup, yang keduanya adalah kertasnya. Ini kertasnya A4, kemudian landscape, kemudian margin. Di margin ini ya, left-nya 1, top-nya 1, right-nya 1, bottom-nya 1, jangan lupa horizontal. Kalau sudah oke. Dan kalau masih terpotong juga, bisa mainkan di adjust to-nya. Kecilkan adjust to-nya. Kecilkan adjust to-nya sampai tabel itu satu halaman saja. Atau kalau tidak bisa dengan adjust to, ya tadi saya bilang, gunakan tampilan view, text break, review. View, text break, review. Kemudian garis yang horizontal itu yang putus-putus kita tarik ke sebelah kanan. Tempelkan ke garis itu. Itu caranya. Cara mudahnya seperti itu. Baik ya, nanti materi ini saya share lagi ke YouTube, nanti bisa di-download, bisa dilihat. Jadi bisa diulang-ulang. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Jadi saya lihat di YouTube aja Pak, biar Ya. Yang mau bertanya, angkat tangan. Gunakan raise hand. Di menu sebelah pojok kanan bawah itu ada tombol raise hand. Angkat tangan. Kayak gini. Gimana Andre? Udah paham? Ya? iya Pak, sedikit Pak. Soalnya kan agak jaringan di rumah saya agak susah Pak, jadi kadang dengar-dengar rendah gitu. Oh ya. Nanti videonya. Tadi kata Bapak mau di-share Bentar ya, Sultan. di Sultan. YouTube. Ya, Sultan. Pak, Ya. Ya. tadi Bapak ada menjelaskan tentang freeze panes kan, Pak? Ya. Freeze panes. Itu fungsinya untuk apa itu, Pak? Itu misalnya gini, misalnya kurang menyimak tadi saya itu, Pak. Ya, saya jelaskan ya. Fungsinya itu apa gitu ya. Nah, kayak gini ya. Kalau kalian punya tabel banyak, ini kan tabelnya kebetulan hanya 1 sampai 10. Coba kalau kalian punya data 1 sampai 1000 ke bawah misalnya. Jadi kalau kalian geser begini, bingung nggak? Mana nomor, mana nama, mana alamat, kan nggak tahu kan? Tapi kalau kita kasih garis panas, kita tahu. Kalau kita geser sebanyak mungkin pun, ini kita tahu baris apa gitu. Kayak gini misalnya. Nah, seperti ini. Ya. Coba kalau tidak ada freeze panas ya.
Cuma kalau kita tidak tahu garis panas, kita geser seperti ini, ya kita tidak tahu. Ini kolom apa nih? Ini kolom apa nih? Ini kolom apa nih? Ya kan? Ya. Ya. Paham kan? Nah, jadi makanya kita kasih garis panas biar mudah. Oh ini kolom ini, oh ini kolom ini. Ini kan kebetulan ya 1 sampai 10 gampang kan? Oh ini kolom nama faktur, oh ini kolom jenis usaha, oh ini kolom nama pelanggan. Tahu. Tapi begitu tersembunyi seperti ini kita nggak tahu kolomnya apa. Tapi kalau kita kasih garis panas, kita tahu. Nah, oh ini kolom 8 nih, oh ini masih ada ininya. Gitu. Ya, Sultan, gimana Sultan? Ya. Sip ya. Ngerti, Pak. Ada lagi? Nur Alim, udah mandi kan Nur Alim? Bangun tidur ya? Ah, Meliani Sanditko. Masuk. Ada yang mau tanyakan? Sudah setengah jam ya kita online. Mau ngomong sama kawan-kawannya silakan. Aktifkan semua. Mau tunggu di pasar Komja. Ah, Mau di pasar Komja, Pak. iya. Lama. Belum tahu nih masuk ke kapan masih. Ulah tambah terus. Ini kita online pakai jadwal kan, Pak? Berarti 2 tahun nanti masuk pelajar. Dapur. Pak, ini jadwal online hari apa ya, Pak? Ya, Tiap hari kah? Jadwal online-nya nih tiap hari kah atau tiap jam? udah, Atau per kelas? ada jadwalnya. Saya kasih jadwal. Saya nggak tahu jadwalnya, Pak. Makanya baru online, Pak. Oh iya, kemarin lupa juga saya kasih info di grup. Tapi kemarin juga saya kasih tahu yang Iya. online kemarin juga saya kasih tahu. Cuma nanti ada materi-materi tambahan, mungkin saya kasih jadwal lagi. Nah, hari apa gitu. Oh, Ya. ya, Pak. Nah, pokoknya Oke, saya Pak. informasikan di. Tunggu infonya. Oke, tidak ada lagi ya? Tidak lagi pertanyaan lagi ya? Nah, kalau tidak lagi nanti ini saya offline dulu. Ya, saya akhiri mungkin sekian aja dulu pertemuan kita hari ini. Tapi nanti misalnya kalau ingin sharing materi atau ingin apa-apa aja silahkan share di grup. Nanti saya buatkan jadwalnya. Misalnya Sultan ini nggak tahu cara gini. Nah nanti saya buatkan jadwalnya. Jadi saya jawab secara bersamaan. Jadi kalau ada yang mau apa-apa sebelumnya nanti di konteks saya aja nanti saya buatkan jadwalnya. Apa yang mau kita bahas itu. Ya, jadi semua materi lah, baik Word, Excel, ataupun PHP. Karena saya bisa semuanya. Agak ya. Oke ya, sudah ya. Terima kasih. Ayo, selamat siang.